Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatul Ishrunah. Adapun maqalah yang ke-20 iku an Khatimil Asyam, dari Syekh Khatim Al-Asyam rahimahullah ta'ala, annahu qala, bahwa beliau berkata, al-ajilatu minasyaitan. Al-ajalah, terburu-buru, sifat terburu-buru, kesusu, iku dari setan. Pokoknya kesusu model apa wae, tergesa-gesa itu dari setan. Ayil isra'u tegese tergesa-gesa fil umuri dalam beberapa perkara. Iku kok setan kabeh. Illa fi khamsi mawadhi'a, kejaba ing dalam 5 pira-pira bangunan. Kecuali di kondisi empat kondisi. Jadi semua yang sifatnya tergesa-gesa itu rata-rata dari setan. Apa wis? Kecuali papat situasi atau kondisi. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 4 ini termasuk yang dicontohkan Rasul, sunahnya Rasul. Nomor 1, it'amud dhaifi, nyuguhi tamu. It'amud dhaifi iki paring panganan ning gone tamu. Idza nasala nalikane wis mapan, wis manggon maksudnya. Nek tamune wis jelek, lungguh wis tenang, terus kalau bisa sebelum matur apa-apa ki ndang di tokne suguhane. Ra kitang iku eneke banyu putih ya banyu putih. Jadi saya pernah ingat ungkapannya Aakim. Waktu itu lagi menceritakan kunjungan di pesantren saya. Nah, memang biasaan begitu. Pas saat beliau datang kunjung itu pas Bayai sedang nggak ada di rumah. Jadi meskipun nggak ketemu tuan rumah, tapi kesannya luar biasa begitu. Artinya begini, sambutan tuan rumah itu memang luar biasa. Itu diceritakan beliau. Ya, jadi begitu masuk disambut dengan ramah, sopan, dong santri kayak ngono kae. Terus disuguhi, bahkan sudah tradisi kalau di kampung di pesantren saya, agar tamu mesti makan, harus makan. Kayak banget. Jadi setelah itu dengan sopannya, dengan tawaduknya, santri yang ditugaskan di situ itu mengatakan, mohon maaf, tuan rumahnya Mbah Yai maksudnya sedang ada acara di luar. Jadi sopannya kayak begitu. Artinya kesannya justru meskipun tidak ketemu tuan rumah, tapi begitu sambutnya itu luar biasa. Jadi lemuni wonge gak enek kuwi koko dhisik, tamune disebut sik. Ngene lho maksudnya ngene. Nek awake dhewe biasane kan gak ngono. Wonge rong mlebu wis diomongi, "Pak enek." Jadi kalau mlebu sik, mapan baru suguhi, anten perlu kalih sinten. Akeh ditakon. Jadi nyuguhi tamu itu bisa disegerakan, itu lebih baik. Tergesa-gesa ora apa-apa. Susu nyuguhi tamu ora apa-apa, malah bagus. Dawuh Kanjeng Nabi ngene, man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramahullahu taala 'alan nar. Barang siapa yang memberi makan saudara sesama muslim akan kebutuhannya, syahwatnya itu keinginannya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka, dari api neraka. Barang siapa yang memberi makan saudaranya sesama muslim terhadap apa yang diinginkan, iki makanya sing duit ini sedekahnya ya wabang. Enek konco kok ngelamun itu sampai nyidam sate ora ketekan. Lah gak apa sawak dia duit. Ayo tajak oleh sate. Ini namanya at'ama akhul muslim syahwata. Jadi memenuhi keinginan saudaranya. Jadi bukan hanya kok makanan hari-hari enggak, cuma yang keinginan. Syahwatir maksudnya. Syahwatir keinginan saudaranya itu. Nah, yang begini ini Allah akan haramkan dia masuk neraka.
Jadi selalu ada harga, enek rego. Apa yang dilakukan hambanya itu Allah kasih harga. Man atama akhahu minal khubzi hatta yusbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadiqan kullu khadaqin masiratu sab'i mi'ati amin. Ini dawuh kanjeng Nabi maneh. Barang siapa yang memberi makan saudaranya meskipun hanya sesuap roti atau secuil roti lah dari makanan roti ya, maksudnya ini kene kan di minal khubus ini mana di roti. Sebetulnya kalau di sini makanan pokok bukan roti ya, pokoknya ngasih makan saudaranya sampai kenyang. Benar ini ngono. Terus memberi minum ya sampai seger, sampai ora ngerak mana. Ya, maka orang ini akan dijauhkan dari api neraka. Sampai jauhnya itu 7 kali parit. Kontak ini maknanya parit. Zaman dulu ada istilah parit lah, karena ada perang kontak, ada perang kontak, perang yang dipisah dengan parit. Nah ini 7 kali parit. Sekali parit, setiap parit itu jarak perjalanan 700 tahun. Sekali parit, satu parit itu. Nah, ping pitu. Ngambil parit tak? Maksudnya jauh kita dari api neraka itu. Soalnya konon ceritanya ini, asap neraka itu sudah tercium 500.000 tahun perjalanan. Wis tercium. Sekali orang tercium itu langsung mudar. Asap neraka ini. Kayak ngono ki. Ya, kalau orang mau kasih makan saudaranya sama muslim dengan kriteria seperti itu, insya Allah dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dari neraka. Sejauh itu tadi 7 kali kontak, 7 kali parit. Setiap parit jaraknya perjalanan 700 tahun. Nah, itu perjalanan 700 tahun itu coronganu zaman dulu kan ukurannya unta sing sehat. Jadi perjalanan unta sing paling cepat lah ukuran sak menunggu. Wes, nomor 1 ya. Jadi segala sesuatu yang tergesa-gesa itu semuanya dari setan, kecuali dalam 4 hal ini. 1, nyugui tamu. Kemudian yang kedua, tajhisul mayit. Jadi mengurus mayit. Ini ya mupokoro mayit. Nek cara basa Jawa ini. Sing dimaksud tajhis itu artinya meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai memakamkan. Itu lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Andaikan orang yang meninggal itu muslim, maka dia ingin segera tahu tempatnya pertamaan yang sudah disiapkan oleh Allah. Andaikan itu orang yang celaka, bukan muslim, maka saat itu dia sudah nggak tahan dan cepat yang tiga dan makanya nek wong mati dan lor-lor dengan alasan ini itu sebetulnya menyiksa. Makanya bagi kita mungkin ya seorang anak, seorang ponakan atau apa saja, di saat orang tua sedang sakit kita nggak nungguin. Orang tua kayak kabar Pak Eus neng rumah sakit, kita nggak ikut nungguin. Tapi sampai beliau meninggal, justru beliau suruh nungguin kita. Kan kuat itu, ini yang dolim tawa deng. Ini lah, dolim banget. Ono mana sing yo gelem nunggoni, tapi koyo mempercepat. Dia ini kon teko kon macane Yasin. Kan padha karo Pak Yai pateni bapak kok ngono. Jadi repot memang ya.
Ya iku mau kok, iku wis fenomena zaman saiki ngono kuwi. Wayah sakit wong tua enggak pernah nungguin, dikei kabar ya kowe paling selamat. Begitu sudah meninggal malah dhek kon nunggoni, kon ngenteni. Terbalik. Jadi intinya menyegerakan ngurus mayat sampai mengkuburkan itu lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jadi nggak ada alasan nunggu anak sing kono, betulnya nggak ada alasan. Jadi bocah barang kudu maksudnya menyadari, artinya andaikan tak cepet-cepet nono jelas ya orang ngatasi. Ya mending sudahlah kita serahkan yang ada di rumah. Saya dulu begitu. Andaikan gilirannya mama saya tuh. Kalau bapak saya masih sempat lah saya hormat. Ibu ikulon pas betul sempat, soalnya memang mendadak, nggak sakit juga. Jadi asar itu dapat kabar kalau sudah di rumah sakit, kita sudah siap besok beli sudah siap-siap mau berangkat. Jadi pagi itu ponakan saya tak suruh ngambil tiket, belum sempat balik sudah ada kabar hari Jumat waktu itu. Jadi saya pikir perjalananku sampai kini balik papan berapa, ya sudah. Jadi orang sana juga nanya, kebetulan mudinya itu dulu kan murid saya juga yang ngurus. Ya sudah Den, sampai nurus ya tak cepet-cepet oleh ya Panggara ngatasi. Jadi kita harus menyadari begitu, daripada nanti kasihan mayitnya. Kalau kok mentang-mentang ya aku anak lanang dewe ngenteni aku tuh, ya ini gak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga ini watajhizul mayyiti idza mata. Jadi ngupokoro mayit ya mulai dari mandikan, mengkafani, mensolatkan sampai mengkubur idza mata. Yang wis disebut mayit ini gini diklarifikasi mana? Idza mata. Nalikane nyoton wis mati. Nalikane nyoton-nyoton wis mati, aja sampai urung mati cepet-cepet nih. Ini kalah. Emang kadang kita timbul tanda tanya, bahkan mungkin juga canggung ketika melihat kondisi orang tua yang sudah begitu. Jadi ya katakan sudah 99% dalam kondisi nazar. Andai kan si anak ini baca Yasin, dalam satu sisi kok malah mempercepat, ya. Tapi di sisi lain kondisi seperti itu kita juga kasihan, nggak sampai hati. Kadang muncul hal yang bimbang begitu. Makanya itu ya Allah, kalau memang masih ada jatah hidup masih ada jatahnya, monggo panjenengan paringi ketombo dan cepat paringi waras. Kalau memang jatahnya sudah nggak ada, tolong segerakan dan permudah. Nah, mintanya gitu, permudah keluarnya roh dari jasadnya dan jadikan sebagai husnul khotimah. Kalau yang demikian itu bukan berarti anak menyebabkan mati nih wong tua, enggak. Soalnya yang fikih itu ono anak enggak boleh enggak mendapatkan warisan, yaitu anak yang menyebabkan matinya orang tua, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sing langsung berarti yang bocah membunuh anak ibu bapak utawa secara nggak langsung bisa jadi wong tua ngeres mergo mikirno nggak langsung kan sampai anak wong tua ini mati. Aslinya bocah iki gak oleh nampa warisan, nggak berhak, gugur hak warisnya. Nah, termasuk sing bukan berarti sing macakno Yasin itu yang menyebabkan wong tua mati, enggak. Maksudnya kita lihat kondisi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iki perlu disangu. Inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyukfara li jami'i man tabi'a
janazahu iki. Ini tadi kan saya sebutkan tidak ada yang nganggur, semua ada harganya di mata Allah. Awal mula sesuatu yang akan dibalas oleh Allah besok di hari kiamat, yaitu Allah mengampuni dosa orang-orang yang dulu pernah mengantar jenazah orang mukmin. Kata, kalau yang meninggal itu mukmin, itu sudah otomatis kan diampuni dosanya orang mukmin, orang mutakin. Kata, nah bukan hanya itu, termasuk orang yang mengantarnya itu, mulai dari mensalatkan sampai ke kuburan, yang ngantar aja ikut diampuni dosanya. Gitu. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, idza matar rajulu min ahlil jannah istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man ja'alahu man khamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaih. Ketika ada orang yang ahli surga, orang mutakin betul, waliullah lah katakan, wafat, Allah malu manakala menyiksa orang yang mulai dari memandikannya, mensolatkan, mengkafani, sampai mengantar ke kuburan. Yang ngantar aja lepas dari siksaan Allah. Arab nyiksa wong iki lho, isin Gusti Allah. Isin ning kekasih iki mau. Ning waline iki mau. Iku nek waliullah. Jadi jangan khawatir kalau kita lagi takziah sampai nunggu proses pemandian, kafan, sampai ikut nyalati, sampai ikut neng kuburan, antar di kuburan. Itu kita dapat bagian. Asal kalau orangnya mukmin, gitu. Karena sing diantar malah biangker kayak apa? Ya setidaknya gugur kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, wa tazwijul binti idza balagat, yaitu segera mengawinkan anak perempuan manakala sudah balik. Jadi bocah wis balik iki ya coba terbantar nek kurang tahu seneni ade. Iki soalnya iki ada aturan nih, paling tidak 20 tahun baru boleh. Nah, jadi neng kitabnya ngono, neng aturan Islam memang begitu. Pokoknya bocah wadon wis balik ya, nek wis ketemu cucunya ya wis gak usah ditunda-tunda. Lebih cepat lebih baik. Soalnya pemanen bocah saiki nek kan segera, waduh bisa kecolongan. Bocah saiki pinter-pinter modelnya kok. Kayak barangnya lo wandep-wandep modelnya iki. Heran aku. Terus sing nomor 4, wa qada uddaini idza wajaba. Nomor 3 ya. Wa qada uddaini idza wajaba. Membayar utang manakala sudah jatuh tempo. Nah, memang temponya sudah ya tiba ya wajib bayar. Itu lebih cepat lebih baik. Nah, lebih cepat lebih baik. Kadang-kadang kan bayar utang itu wapot ya. Beto nek karo pas oleh utangan suweneng. Nek jan bayar utang itu wapot. Engko masuk wis duit ngono kalau setan wis di utek-utek maneh. Ojo sik nggo cek dibutuhan. Wong ora pati butuh ya. Kadang diutek-utek gitu. Mbah ketika gak duit iku iling utange. Tapi begitu wis duit lali ngene. Jadi ya orang dipikiran nyaur. Niku asline modele. Iya. Jadi nyaur utang lebih cepat lebih baik. Andai kan kok belum sampai temponya wis duwe ya dikai malah bagus ta. Tapi nek neng model apa? Dengan ngono iki kena apa nih? Kena hang kita. Urung wayahe wis nyaur sik. Engko telat awake dhewe kena denda. Kok pinter men wong ngono ya? Ketika kita telat bayar kena denda. Begitu sebelum waktunya kita katanya kita hang. Enggak tahu maksudnya apa gitu. Terus nomor 5, wa taubatu minadz dzanbi idza farata. Dan segera melakukan tobat
dari dosa manakala sudah melampaui batas. Sebetulnya nggak usah idza farata, meskipun dosa kecil ya yandang tobat. Idza farata ki artine nalikane wis dhisik. Maksudnya dosa sing wis kelewat. Ya wis tumpuk-tumpuk ta dosane. Jadi nek nobati dosa ki ora usah ngenteni dosane akeh. Sik to, ngenteni ngumpuli sik lagi tobati. Utawa urusan tobat itu katanya urusan 50 ke atas. Kok kayak usia itu dia yang mengatur. Ya nek sampai usianya sampai segitu, ya kan? Jadi 5 hal ini. Umpama kesusu-susu apa-apa. Tergesa-gesa nggak masalah, lebih baik. Siji menunggu tamu, loro mengurus mayat segera menguburkan, terus mengawinkan anak perempuan kalau sudah balik. Kemudian nomor 4 menyaur hutang, bayar hutang segera cepat malah baik. Kemudian tobat dari dosa. Jadi kalau tobat sering tak cerita iso masalah dosa gitu. Jangan diberi kesempatan malaikat atid mencatat. Karena ada waktu jeda waktu dari perbuatan dosa itu dengan dicatatannya malaikat atid itu dikasih kesempatan sampai 6 jam. Nek 6 jam dari perbuatan itu kok gak menyesal karena tobat, terpaksa malaikat Gusti Allah lah adil ngene. Iku nek dakwahkan diceritane. Ada 2 malaikat. Setiap orang pasti ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Anehnya, kalau Raqib yang mencatat kebaikan, Atid nggak tahu. Nggak tahu, tidak sepengetahuan Atid. Jadi begitu nyatet kebaikan langsung dicatat begitu. Nah, anehnya lagi, ketika Atid mau mencatat amal buruk seseorang, pasti ketahuan Raqib. Nah, Raqib ini kebetulan ketuanya. Gitu loh. Setiap atlet mau mencatat, ditahan. Jangan dulu. Siapa tahu dia bertobat. Sampai ditunggu 1 jam, 2 jam, kok nggak bertobat sampai 6 jam. Jadi Raqib tadi menahan terus. Oh, entah ini sih sampai 6 jam. Kalau sudah 6 jam kok nggak bertobat, nggak menyesal, baru atlet mencatat. Itu pun sepengetahuan Raqib. Itu pun sekali melakukan dosa ya 1 juga dicatat. Tapi nek kebaikan, sekali melakukan kebaikan 10 dicatat. Kemurahan Gusti Allah sampai segitu. Melakukan kebaikan dicatat 10. Enggak usah nunggu 6 jam. Ya, tapi nek elek nunggu 6 jam, itu pun 1 ya dicatat 1. Lha iki lho, murah Gusti Allah kaya menunggu. Lah kok sampai enek wong sing lolos dosane kecatet lho. Makanya jangan sampai kasih kesempatan atid mencatat kesalahan kita. Nek begitu lakukan salah ya jangan cepat istighfar. Biasanya nek sing suwur ini berjago ngono kae. Dosa ngrasani ta? Nah, solusinya ngono, berjago ngono kae langsung ditutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu solusinya begitu. Terus sholawat. Karena Nabi bersabda, kalau ada satu majelis di dalamnya tidak ada bacaan sholawat, maka itu majelis lebih busuk daripada bangkai. Ya sedianya tetap ada sholawat. Nah, boh moco dewi, boh di dalam hati, syukur malah bahas tentang sholawat malah bagus. Benar kan? Orang kok lolos, wes rokok kopiku sentek, rokok kuntek mulai bubar. Padahal dosa yang rasanya berjam-jam ngurung dicatat kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.